Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to the Fast Picks. Dan di video kali ini gue bakal bahas tips untuk menjadi seorang moderator yang baik dan benar. Wah, karena banyak banget beberapa dari lo, gue yakin pasti pernah banget untuk dapetin kesempatan buat jadi seorang moderator di suatu acara. Misalnya acara kampus, atau mungkin lo malah sekarang pengen banget jadi moderator yang baik, tapi masih bingung nih gimana caranya. Nah, sebelum gue kasih tahu tips-tipsnya ke lo semuanya, make sure lo semua tuh udah bener-bener tahu dulu nih, moderator tuh tugasnya apaan sih. Kalau beberapa dari lo masih berpikir kalau moderator itu sama aja kayak MC, menurut gue itu salah total ya teman-teman, karena itu sama sekali nggak benar. Kalau MC itu tugasnya memandu acara dari awal sampai dengan akhir, mulai dari jelasin topik acara, terus memperkenalkan pembicara yang hadir, sampai berinteraksi dengan audiensnya. Nah, kalau moderator itu tugasnya memfasilitasi sebuah diskusi atau forum dalam satu acara. Mereka yang bakal mengkontrol obrolan atau forumnya. Dan dia juga jadi penghubung interaksi antara narasumber dan juga pesertanya. Dia harus memastikan pembicaraannya itu lancar sampai nanggepin pertanyaan atau komentar dari audiens yang ada di situ. Intinya moderator itu adalah mereka yang bisa ngebuat talk show atau acara diskusinya itu jadi acara yang jauh lebih hidup lagi. Contoh nih ya, moderator terkenal itu kayak Mbak Nana atau Najwa Shihab. Dan beliau kalau misalkan lagi bawain acara itu kan bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bertajam banget ya ke narasumbernya. Dan beliau bisa benar-benar ngarahin narasumbernya sampai banyak orang yang suka banget sama acaranya dia. Oke, karena barusan udah gue jelasin ke kalian, sekarang mulai masuk ke tips untuk jadi seorang moderator yang baik ya teman-teman. Pertama, pahamin dulu topik diskusi dan narasumbernya itu siapa. Sebelum lo tampil jadi seorang moderator, make sure lo benar-benar harus tahu dulu acaranya itu tentang apa, topik pembicaraannya itu apa, dan forumnya itu bakal ngebahas apa sih. Lo juga benar-benar harus tahu tuh siapa yang jadi narasumber atau pembicaranya. Cari tahu background dari mereka dulu, kayak gimana sih profesinya dia tuh apa, karya mereka tuh apa, terus kesibukannya mereka apa. Nah, kalau lo lagi jadi moderator di sebuah seminar, lo juga mesti cari tahu nih apa materi yang pengen narasumbernya tuh bakal bawain nanti ketika di atas panggung. Kalau memang panitia acaranya tuh punya salinan materi si narasumber, lo bisa minta ke mereka deh. Tapi kalau misalnya panitianya nggak punya, lo bisa langsung minta ke pemateri atau narasumbernya langsung, atau at least minta term of reference atau TOR dari apa yang bakal dibahas. Itu semua tuh penting karena lo sebagai moderator harus tahu topik pembicaraan itu apa, biar lo bisa ngebawain dengan benar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens, kan lo jadi lebih enak kan ya, dan lebih nyambung buat nanggepinnya. Kedua nih, bangun komunikasi sama narasumbernya. Kalau lo mau jadi moderator, pastinya lo bakal sering berinteraksi dong dengan pembicara dan narasumbernya. Nah, makanya lo tuh harus bisa untuk bangun komunikasi dengan mereka. Kalau lo bisa bangun komunikasinya dari awal, misalnya saat dia datang ke venue acara sampai mereka pulang, nah ini bakal bagus banget nih. Jadi pas narasumber datang, lo bisa sambut dia seakan-akan dia tamu jauh gitu. Kayak bro, apa kabar bro? Enggak dong ya, kayak bapak, halo gitu. Lo harus sambut dia dengan ramah, perkenalin diri kalau misalnya lo itu adalah moderator dalam acara itu. Lo juga bisa ajak ngobrol basa-basi dikit lah sambil anterin ke tempat yang udah disediain buat dia. Misalnya tunjukin toiletnya, tunjukin kantinnya, tunjukin kampusnya, nggak juga lah ya. Nah, kalau lo jadi moderator seminar, lo bisa manfaatin kesempatan ini buat konfirmasi ulang ke dia soal form profil yang lo lagi pegang. Misalnya kayak CV-nya dia tuh udah bener atau belum, ada yang udah tambahin atau enggak, ada yang perlu disebutin atau enggak boleh disebutin atau enggak. Itu penting banget nih. Karena lo nggak mau ada misinformasi pas lo lagi ngejelasin latar belakang pembicara ke audiensnya nanti, yang bisa bikin pembicara lo malah tersinggung guys. Kalau lo bisa bangun komunikasi yang bagus sama pembicara atau narasumbernya lo bakal ngasih kesan yang memang baik banget deh di mata Najwa, bukan, tapi di mata mereka. Ketiga nih, komunikasi lo itu harus efektif teman-teman. Lo pasti tahu dong ya, kalau mau jadi moderator, lo benar-benar harus punya skill komunikasi yang gacor atau bagus biar komunikasi lo itu lancar dan juga efektif. Pertanyaannya, komunikasi efektif tuh gimana sih Bang Nava? Ya kan, komunikasi yang efektif itu yang ngomongnya jelas, lancar, nggak belibet, nggak terbata-bata. Itu simpel banget kan. Karena sebagai moderator, lo harus bisa jelasin aturan ke pembicara atau narasumber yang gampang dimengerti sama mereka. Kalau misalnya lo lagi jadi moderator di suatu acara forum diskusi atau debat misalnya, lo benar-benar harus bisa mengkontrol para narasumber lo. Misalnya nih, forum diskusinya mulai panas gitu kan, narasumbernya saling adu argumen sampai ke bawah emosi. Kalau lagi ada di situasi kayak gitu, lo harus bisa komunikasiin ke mereka biar forum diskusinya itu tetap kondusif. Jangan sampai ketika narasumber lo itu udah nggak kondusif atau nggak kontrol, lo nya diem aja. Lo benar-benar harus bisa kontrol mereka. Makanya komunikasi yang efektif itu dibutuhin di sini. Keempat, lo harus netral dan objektif. Netralitas itu jadi salah satu kunci utama ketika jadi seorang moderator.
Ketika lo jadi moderator di forum diskusi atau debat contohnya, lo nggak boleh memihak ke satu narasumber tertentu atau pasangan calon presiden tertentu. Nggak dong ya. Emang sih mungkin suatu saat lo punya pandangan pribadi yang sama mungkin ya dengan salah satu narasumbernya lo. Tapi lo nggak boleh untuk memihak ke salah satu narasumber yang ada di situ. Lo benar-benar harus bisa netral dan objektif biar acaranya itu tetap seimbang. Ketika lo bisa netral, narasumber lo itu pasti bakal ngerasa dihargain sama lo. Kelima nih, lo harus bisa atur waktu. Moderator itu punya tanggung jawab buat ngatur waktu durasi dan waktu acaranya. Lo benar-benar harus bisa pastiin kalau setiap pembicara atau narasumbernya itu punya durasi waktu yang cukup dan pas, nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan juga. Ini bakal ngebantuin lo biar topik pembicaraan dari pembicara atau narasumbernya itu nggak kelamaan dibahasnya, biar ngasih kesempatan juga kan ya buat audiens untuk bertanya. Biar makin aman lagi nih ya, lo juga bisa minta rundown ke panitia acara. Nah, dari situ lo bisa tahu nih durasi waktu setiap segmen acara itu berapa menit. Kalau lo udah tahu kan jadinya makin enak ya buat ngatur waktunya. Keenam guys, lo benar-benar harus tenang dan relax. Lo harus tahu moderator itu juga berperan sebagai perwakilan dari audiens. Makanya lo benar-benar harus tetap tenang dan juga santai. Karena lo sebenarnya juga bagian dari audiens. Lo nggak perlu nonjolin diri lo berlebihan atau nunjukin kalau lo itu sangat pintar sekali dan hebat sekali. Karena tugas utama moderator itu adalah mengatur flow pembicaraan audiens dengan suasana yang santuy dan juga rileks. Kalau lo bisa atur flow pembicaraannya dengan tenang dan rileks, maka suasana acaranya itu nanti bakal jadi nyaman dan kondusif. Kalau acaranya kondusif, itu bakal enak banget. Narasumber atau pembicaranya bakal nyaman banget untuk berdiskusi dan juga audiens bakal nyaman banget buat dengernya. Terakhirnya, lo harus punya mental curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau lo lagi jadi moderator di sebuah forum diskusi, penting banget untuk punya mental curiosity karena setiap pertanyaan yang lo ajukan nantinya ke mereka harus bisa menghasilkan pertanyaan lain atau jawaban yang memang menarik teman-teman. Jadi jangan pernah cuma puas dengan satu pertanyaan, tapi lo juga harus bisa gali lebih dalam lagi jawaban yang diberikan sama narasumber lo itu. Karena moderator itu juga perwakilan dari audiens, lo juga harus bisa kasih pertanyaan yang memang mewakili para audiens. Jadi pertanyaan yang memang pengen ditanyain atau relate banget sama mayoritas audiens, biar mereka itu benar-benar menikmati acaranya dari awal sampai dengan akhir. Oke teman-teman, itu tadi tips biar jadi moderator yang keren dari gue. Ingat ya teman-teman, jadi moderator seminar dan juga forum diskusi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalian harus persiapin sebaik mungkin biar lancar jadi moderatornya. Semoga tips-tips tadi bisa lo terapin dan semua itu bermanfaat buat lo. Dan kalau lo mau dapetin tips-tips seputar public speaking lainnya, lo follow gue dan juga subscribe di channel ini di @davaspeaks. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar lo benar-benar gak ketinggalan semua video baru yang gue upload setiap Senin jam 6 sore. Kalau lo mau in touch sama gue juga, lo bisa langsung ke TikTok dan Instagram gue di @davaspeaks. We'll see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.